Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3201, 3200 bintang mengguncang langit berbintang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Galaksi peta tinta bintang. Galaksi peta tinta bintang adalah apa yang disebut sekte lukisan kuno sebagai wilayah mereka. Lebih dari 10.000 bintang berkumpul, dan setiap bintang memancarkan kilau. Dari jauh, tampak seperti langit berbintang yang sangat indah. Sekte lukisan kuno berbeda dari klan naga langit. Wilayah klan naga langit hanya memiliki laut itu. Mereka tidak memiliki planet mereka sendiri, juga tidak memiliki orang-orang mereka sendiri. Sekte lukisan kuno berbeda. Mereka adalah ras manusia, dan ras manusia adalah salah satu ras terbesar di alam semesta. Sekte lukisan kuno memiliki triliunan orang dan fondasi yang dalam. Pakar mereka tumbuh semakin kuat dari generasi ke generasi. Namun sayangnya, mereka memprovokasi Istana Naga. Galaksi peta tinta bintang saat ini belum menerima kabar bahwa ahli mereka telah dihancurkan. Bahkan murid biasa tidak tahu bahwa sekte seni kuno mereka sedang menuju ke Bima Sakti yang jauh untuk memusnahkan Istana Naga. Ini benar-benar langit berbintang yang cerah. Wang Xian dan yang lainnya terbang di galaksi peta tinta bintang. Melihat langit berbintang yang cerah di depan mereka, mereka berkata dengan lemah. Sekte seni kuno mereka telah membentuk warisan yang kuat. Generasi demi generasi, kecuali semua warganya dimusnahkan, akan sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, ini merupakan pukulan telak bagi sekte lukisan kuno. Hampir semua ksatria alam semesta telah dihancurkan. Petik 2. Dewa Willow berkata dengan samar dari samping. Markas besar sekte lukisan kuno berada di jembatan planet lukisan kuno. Ayo, ayo pergi. Saat Wang Xian berbicara, tatapannya tertuju pada pusat galaksi. Jembatan planet lukisan kuno adalah jembatan besar yang menghubungkan lebih dari 10 planet dan lebih dari 10 pegunungan sekte lukisan kuno. Ini adalah markas sekte lukisan kuno, dan itu juga merupakan tempat paling makmur dari sekte lukisan kuno. Tanah suci sekte lukisan kuno. Wang Xian dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Setengah jam kemudian, jembatan luar biasa dari planet lukisan kuno muncul di garis pandang mereka. Tutup lingkungan sekitar. Tatapan Wang Xian menyapu tanah suci tempat pegunungan terhubung ke planet dan berkata. Itu Raja Naga. 40 ksatria alam semesta dari Istana Naga bergerak dan segera datang ke kiri dan kanan jembatan planet lukisan kuno. Mereka berdiri dalam kehampaan dan aura menakutkan muncul dari tubuh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, gelombang naga mungkin akan menabrak jembatan planet lukisan kuno. Siapa yang berani berperilaku kejam di sekte lukisan kuno kita? Ketika gelombang kekuatan melanda, 5 hingga 6 lelaki tua terbang keluar dari tengah jembatan di planet seni kuno. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Di belakang 5 hingga 6 pria tua itu ada beberapa ratus pria muda dan parubaya. Mata mereka menyapu ke arah Wang Xian dan yang lainnya, dan wajah mereka tenggelam. Swoosh! Wang Xian bergerak dan tiba di sekitar kelompok itu dengan kecepatan yang menakutkan. Banyak rantai menyegel lingkungan. Murid beberapa orang dari sekte seni kuno sedikit menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Siapa kamu? Pria tua di tengah menatap Wang Xian dengan wajah cemberut. Ekspresinya berubah. Hehe, Raja Naga dari Istana Naga. Wang Xian tersenyum dan memperkenalkan dirinya dengan enteng. Raja Naga. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi beberapa lelaki tua itu jelas berubah. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa waktu kematian Anda telah tiba. Sekte seni kuno Anda akan dimusnahkan. Saat dia berbicara, rantai ditembakkan ke arah mereka. Raja Naga, berhenti. Kami dari klan Xingjiang. Ekspresi seorang tetua berubah drastis saat dia langsung berteriak. Oh, setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap sesepuh yang berbicara. Keluarkan sesuatu untuk membuktikan identitasmu. Tinggalkan dalam waktu 3 detik. Jika tidak, jangan pergi. Sebuah suara yang penuh dengan dominasi memasuki telinga lelaki tua itu, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Di belakangnya, beberapa pemuda mengungkapkan ekspresi marah. Kami adalah murid dari klan Xingjiang. Apakah Anda mencoba mengancam kami?
Seorang pemuda tidak bisa membantu tetapi menggeram dengan suara rendah. PFFT. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah rantai langsung menembusnya. Dia melebarkan matanya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena itu masalahnya, mari kita semua mati. Saat Wang Xian berbicara, rantai itu langsung menembus mereka. Raja Naga, kami dari klan Starriver. Apakah Anda mencoba membuat musuh keluar dari klan Starriver kami dengan membunuh kami? Penatua tingkat ksatria alam semesta dari klan Starriver memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia langsung berteriak keras. Hehe, aku telah memusnahkan sekte lukisan kuno dan klan naga langit. Mengapa saya takut dengan klan Xinjiang Anda? Berani-beraninya seorang murid bertindak begitu arogan di depanku. Wang Xian memiliki ekspresi jijik di wajahnya. PFFT, PFFT, PFFT. Di saat berikutnya, rantai menembus tubuh mereka. Penangkapan jiwa. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Tubuh seorang ahli dari sekte lukisan kuno, yang berada di level 2 ksatria alam semesta, sedikit gemetar. Aliran informasi memasuki pikiran Wang Xian. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kau bersikap kejam di sekte lukisan kuno kami. TSK-TSK-TES, berperilaku kejam. Aku akan menghancurkan kalian semua hari ini. Ledakan, suara serangan terdengar, disertai dengan jeritan. Semuanya, berlutut untukku. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Berperilaku sendiri. Kalau tidak, saya akan membantai seluruh sekte lukisan kuno Anda hari ini. Suara dingin baki menyebar ke seluruh jembatan planet lukisan kuno. Niat membunuh di tubuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Wang Xian membuka matanya saat ini. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menyapu pandangannya dan menyimpan mayat-mayat itu. Menurut ingatan lelaki tua itu, ketika paragon dari sekte lukisan kuno pergi ke Istana Naga, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di markas mereka, mereka mengundang beberapa paragon dari klan Xinjiang untuk menjadi tamu. Ini terutama untuk mengintimidasi beberapa gorengan kecil. Bunuh semua yang di atas level 3 alam dewa kosong. Wang Xian menyerap beberapa ingatan dan membuka matanya, memberikan perintah pembunuhan. Karena sekte lukisan kuno ingin menghancurkan istana naga mereka tidak dapat membiarkan sekte lukisan kuno bangkit kembali. Bunuh semua yang berada di atas level 3 ranah dewa kosong. Selama warisan sekte lukisan kuno rusak, sekte lukisan kuno akan benar-benar diam. Itu Raja Naga, Jie. Sampah dari sekte lukisan kuno ingin menghancurkan istana naga kita. Hari ini, kami akan menghancurkan warisanmu. Semua orang berlutut. Mereka yang berada di atas Void God Emperor rank 3, keluar dan bunuh diri. Kalau tidak, ayah ini akan memulai pembantaian. Baki mengancam dengan ekspresi tegas. Mereka tidak perlu bergerak. Selama para murid dari sekte seni kuno tidak patuh, mereka dapat menghancurkan sebuah planet. Itu tergantung pada apakah mereka ingin hidup atau menyelamatkan murid-murid lainnya. Wang Xian menyapu pandangannya dan terbang langsung ke lokasi di bawah. Menurut ingatan yang dia peroleh, dia telah menentukan lokasi perbendaharaan sekte seni kuno. Meneguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ahli dari sekte seni kuno kita terbunuh. Istana naga diserang. Mereka justru menyerang. Mereka ingin menghancurkan seluruh sekte seni kuno kita. Di jembatan planet seni kuno, murid sekte seni kuno yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bab 3202 banding 3201 Pemimpin Klan Xinjiang. Berlututlah, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Jika kamu tidak berlutut, mati. Di atas jembatan planet lukisan kuno, suara segi delapan menyebar ke seluruh langit berbintang. Di bawah jembatan planet lukisan kuno, semua murid sekte lukisan kuno mengungkapkan ekspresi kaget dan bingung. Namun, ketika serangan yang meliputi area seluas lebih dari 1 juta kilometer turun, dan ketika jeritan banyak orang terdengar, semua murid sekte seni kuno dipenuhi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan mereka buru-buru berlutut di tanah. Mereka yang setidaknya berada di alam kaisar surgawi tingkat ketiga telah dikirim ke langit untuk bunuh diri. Saya akan memberi Anda 10 detik. Jika Anda tidak keluar dalam 10 detik, saya akan terus membantai sampai saya menghancurkan semua orang di jembatan planet seni kuno. Ketika Baki melihat para murid sekte seni kuno berlutut di langit, dia terus berbicara dengan dingin. Bagaimana
bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli di atas dunia Kaisar Dewa peringkat 3 semuanya telah melakukan bunuh diri. Semua orang di jembatan planet lukisan kuno itu gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Terutama para ahli alam Kaisar Dewa yang batal di atas alam Kaisar Dewa peringkat 3. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu bahwa sekte lukisan kuno mereka telah bergabung dengan klan naga langit untuk memusnahkan istana naga. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang, para ahli dari istana naga telah datang dan ingin mereka bunuh diri. Mereka ingin sepenuhnya memusnahkan sekte lukisan kuno mereka. Ini sudah berakhir. Sekte lukisan kuno kita sudah berakhir. Hahaha, menyerah dan bunuh diri. Beberapa ahli alam Kaisar Dewa dan di atasnya terbang ke langit dan berkata dengan ekspresi sedih. Para ahli dari sekte lukisan kuno telah terbunuh. Jika mereka tidak ingin semua orang mati, mereka harus bunuh diri. Mereka terbang ke langit dan menamparkan kepala mereka. TSK, 10 detik telah berlalu. Masih ada beberapa yang tidak keluar. Karena itu masalahnya, kami akan membiarkan lebih banyak orang mati bersama kami. Tatapan 8 Point menyapu area di bawah dan langsung menyerang. Kalian sekelompok orang yang kejam, kalian sekelompok orang yang tidak manusiawi. Sekte lukisan kuno kami tidak takut padamu, kami tidak punya pengecut. Pada saat ini, seorang pemuda mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung dengan mata merah darah. Karena kamu tidak takut, maka semua orang bisa masuk neraka. Mosa berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung menyerang posisi di samping pemuda itu. Dalam sekejap, sejumlah tangisan menyedihkan terdengar. Ketika pemuda itu melihat ini, tubuhnya bergetar hebat. Apakah kamu tidak takut mati? Baiklah, kalian semua harus mati. Baki juga meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Dia bersiap untuk terus menyerang. Tidak, jangan. Seorang lelaki tua terbang keluar dan buru-buru menghentikannya. Jangan, tapi anak nakal itu mengatakan bahwa sekte seni kunomu tidak memiliki pengecut. Hahaha, Old Thing, pergi dan bunuh berat itu. Baki berkata dengan dingin. Kata-katanya menyebabkan wajah pemuda itu langsung menjadi sangat pucat. Baiklah, penatua itu tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang pemuda itu. Tidak. Wajah pemuda itu mengungkapkan raungan putus asa. Pada saat ini, semua ahli di tingkat ketiga alam Kaisar Surgawi dan di atasnya di jembatan planet lukisan kuno terbang dengan putus asa. Jika Anda memulai perang, Anda harus menanggung konsekuensi kalah perang. Dewa Willow menoleh dan berkata dengan lembut. Ada cukup banyak harta di sekte lukisan kuno. Wang Xian memasuki perbendaharaan mereka, dan matanya berbinar. Dia akan menyerahkan segalanya di luar kepada Dewa Petir, Dewa Willow berkepala 8 dan yang lainnya. Cukup baginya untuk menyimpan harta ini. Namun, saat Wang Xian mulai mengumpulkan harta karun satu persatu, tepat saat Dewa Willow berkepala 8 dan yang lainnya membunuh para ahli di atas tingkat 3 Dewa Langit Void dari sekte lukisan kuno, mereka berada di tempat berbintang ini, langit. Berita tentang Istana Naga segera tersebar di langit berbintang ini. Pada saat yang sama, sebuah berita dari Bima Sakti juga dikirimkan. Klan Naga Langit dari sekte lukisan kuno pergi ke Bima Sakti untuk menyerang Istana Naga. Mereka semua dibunuh oleh Istana Naga. Tidak ada satupun yang selamat. Raja Naga Istana Naga memimpin para ahli ke klan Naga Langit. Sekarang klan Naga Langit telah dimusnahkan, klan Naga Langit tidak boleh dimusnahkan. Saat ini, para ahli Istana Naga berada di markas sekte lukisan kuno. Istana Naga ingin membunuh semua Void God Emperor peringkat 3 ke atas para ahli dari sekte lukisan kuno. 3 berita langsung menyebabkan keributan besar di langit berbintang. Sekte lukisan kuno dan klan Naga Langit adalah faksi terkenal dan kuat di langit berbintang. Namun, sekarang 2 faksi besar tiba-tiba dimusnahkan, tidak diragukan lagi ini adalah gempa besar. Setiap orang yang melihat berita ini memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Terutama mengenai kekuatan Istana Naga, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga Bima Sakti, kekuatan garis keturunan naga surgawi sebenarnya begitu kuat. Saat ketiga berita ini menyebar, berita lain menyebabkan kegemparan besar.
Tiga ksatria alam semesta dari klan Starriver adalah tamu di sekte lukisan kuno dan langsung dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Ketika semua orang menerima berita itu, mereka langsung menjadi bersemangat. Klan Xinjiang adalah kekuatan paling kuat di bagian langit berbintang ini. Pemimpin klan Xinjiang tampaknya memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 4. Selanjutnya, jumlah ksatria alam semesta di seluruh klan Xinjiang telah mencapai 300 yang mengerikan. Namun, Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya berani membunuh seorang ksatria alam semesta dari klan Xinjiang. Apakah ini sebuah provokasi? Apalagi saat para murid dari klan Xinjiang melihat berita tersebut, mereka sangat marah. Karena kedatangan Istana Naga, gelombang besar tercipta di langit berbintang klan Xinjiang. Pada saat yang sama, berita itu dengan cepat menyebar ke klan Xinjiang. Sebuah sungai besar melewati langit berbintang. Sungai itu bersinar dengan lampu 7 warna. Di samping sungai, ada candi yang menjulang tinggi. Melaporkan kepada tetua ketiga, tablet kehidupan tetua San Yuan telah rusak, dan memang telah jatuh. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga yang melakukannya. Di sebuah kuil di tengah, seorang lelaki tua melapor dengan hormat. Ya, saya telah melaporkannya kepada pemimpin klan. Dia akan segera datang. Penatua ketiga, yang memegang tongkat besar, mengangguk dan berkata dengan cemberut. Meskipun klan Starriver memiliki banyak ksatria alam semesta, kematian masing-masing dari mereka adalah masalah besar. Apalagi kali ini, 3 ksatria alam semesta telah meninggal. Ini adalah masalah yang sangat besar bagi klan Starriver. Pemimpin klan harus menghadapinya secara pribadi. Weng, begitu tetua ketiga selesai berbicara, sesosok muncul di langit. Di atas sosok itu ada matahari merah melingkar. Matahari merah tertahan di udara dan mengandung tekanan yang mengerikan. Kami memberi hormat kepada pemimpin klan. Di dalam aula besar, lebih dari 10 sosok segera membungkuk dengan hormat. Beri aku semua informasi. Matahari merah memancarkan cahaya merah yang menutupi wajah pemimpin klan Xinjiang saat dia berbicara dengan suara berat. Ya, orang tua di bawah segera menyerahkan satu set informasi. Para ahli lainnya diam-diam menundukkan kepala dan tidak berbicara. Bab 3203 banding 3202 Raja Naga vs Pemimpin Klan Starriver. Raja Naga Istana Naga ini tidak menempatkan kita di matanya. Di sebuah kuil di tengah sungai 7 warna, sosok dengan matahari merah di atas kepalanya melihat informasi yang disampaikan oleh klannya dan berkata dengan enteng. Pemimpin klan, menurut informasi yang kami terima, Tetua San Yuan memberitahu kami nama klan Starriver kami saat itu dan masih mengalami serangan ganas. Raja Naga Istana Naga itu sama sekali tidak peduli dengan kita. Tetua ketiga yang memegang tongkat besar itu memasang ekspresi dingin. Istana Naga tidak sesederhana informasi yang dikatakan. Mereka mampu menghancurkan sekte lukisan kuno dan 150 ksatria alam semesta dari klan Naga Langit. Ini menunjukkan kekuatan mereka. Mereka juga memiliki ksatria alam semesta level 4 atau harta spiritual yang sangat kuat. Pemimpin klan dari klan Starriver yang memiliki matahari merah di kepalanya berkata perlahan, sedikit bersandar ke belakangnya. Pemimpin klan, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kata para tetua dengan enggan. Biarkan saja. Tentu saja tidak. Jadi bagaimana jika itu adalah ksatria level 4? Kita bisa pergi menemui Raja Naga. Istana Naga harus membayar harga untuk ini. Pemimpin klan Xinjiang berkata saat matahari merah di atas kepalanya terbakar. Dia berdiri dan menghilang. Aku akan menangani masalah ini. Sebuah suara terdengar di aula. Para tetua di bawah membungkuk dengan hormat. Dalam formasi teleportasi klan Xinjiang, pemimpin klan Xinjiang menghilang dalam sekejap. Ada cukup banyak harta karun di gudang harta karun sekte lukisan kuno. Ini sebenarnya tidak kurang dari klan Naga Langit. Pada saat ini, di gudang harta karun sekte lukisan kuno, Wang Xian melihat sejumlah besar sumber daya di dalamnya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Meskipun sekte seni kuno jauh lebih lemah dari klan Naga Langit, fondasi mereka jauh lebih kuat dari klan Naga Langit. Selain itu, sekte seni kuno memiliki banyak murid dan warga. Mereka juga mengumpulkan banyak sumber daya. Di perbendaharaan sekte seni kuno, jumlah total sumber daya bahkan lebih banyak daripada klan Naga Langit. Semua jenis ramuan surgawi, pil, dan senjata surgawi disimpan di perbendaharaan. Kali ini,
Istana Naga memperoleh terlalu banyak sumber daya. Setelah Heaven Array kembali, dia masih bisa menemukan ksatria alam semesta dari Sekte Lukisan Kuno. Setelah mendapatkan semua sumber daya, kekuatan Istana Naga akan sangat meningkat. Saat Wang Xian sedang mencari harta karun berdasarkan ingatan di benaknya, sesosok tubuh berjalan di kehampaan di depan jembatan planet lukisan kuno. Dia terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Dari jauh, sosok itu tampak sangat megah. Dia memiliki tubuh 10.000 kaki dan mengenakan satu set baju besi api surgawi. Dia dipenuhi dengan kekuatan. Yang paling mengejutkan adalah ada bintang besar yang menyala-nyala mengambang di atas kepalanya. Bintang yang menyala itu sebanding dengan bintang dan memancarkan api yang sangat panas. Matahari yang terik di atas kepalanya seperti dewa kuno yang datang dari zaman kuno. Dia adalah penguasa dunia. Saat suara ini datang, langsung menarik perhatian anggota Istana Naga di sekitar jembatan planet lukisan kuno. Mereka melihat sosok menjulang yang melangkah melalui kehampaan dan sedikit menyipitkan mata mereka. Ksatria alam semesta tingkat 4. Dewa Willow memandang pemimpin klan Xingjiang dan sedikit menyipitkan matanya saat dia berkata. Itu adalah pemimpin klan Xingjiang, Ksatria Moyang. Itu adalah pemimpin klan Xingjiang. Pemimpin klan Xingjiang ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk membalaskan dendam para terhormat dari klan Xingjiang. Akankah pemimpin klan Xingjiang menghancurkan semua orang di Istana Naga? Di jembatan planet lukisan kuno, semua murid sekte lukisan kuno segera mengenali sosok yang menjulang tinggi ini. Mereka tampak penuh harap. Mereka berharap Yang Mulia Moyang dan pemimpin klan Xingjiang dapat menghancurkan orang-orang di Istana Naga. Membunuh mereka semua. Raja Naga dari Istana Naga, segera keluar. Pemimpin klan Xingjiang berhenti dalam kehampaan dan mengalihkan pandangannya ke semua ahli dari Istana Naga. Suara dinginnya menyebar ke seluruh jembatan planet lukisan kuno. Siapa yang memanggil Raja Naga kita? Lei Ming menatap pemimpin klan Xingjiang dan bertanya dengan dingin. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang baru saja keluar dari perbendaharaan Sekte Lukisan Kuno, sedikit terpana ketika mendengar suara ini. Dia melihat ke langit berbintang dan menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat sosok yang menjulang tinggi dan besar ini. Yang Mulia Moyang, pemimpin klan Xingjiang. Wang Xian melihat penampilannya dan mengingat beberapa informasi sebelumnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di belakangnya dengan sayap suci yang baru jadi. Dia menatapnya dan berkata dengan lemah. Raja Naga dari Istana Naga. Tatapan pemimpin klan Xingjiang mendarat di Wang Xian dan bertanya dengan dingin. Bolehkah saya tahu mengapa pemimpin klan Xingjiang mencari saya? Wang Xian melirik matahari merah di atas kepalanya dan sedikit menyipitkan matanya. Mengapa kamu bertanya jika kamu sudah tahu jawabannya? Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada klan Xingjiang hari ini, saya harus meminta penjelasan sendiri. Saat pemimpin klan Xingjiang berbicara, niat membunuh samar keluar dari tubuhnya. Penjelasan. Murid dari klan Xingjiang Anda sedang mencari kematian. Apakah penjelasan ini cukup? Wang Xian menatapnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia sama sekali tidak takut dengan Raja Abadi klan Xingjiang. Menurut informasi, orang terkuat di klan Xingjiang, Moyang yang terhormat, juga merupakan pemimpin klan dari klan Xingjiang. Dia memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 4. Ini juga satu-satunya ksatria alam semesta tingkat 4 di klan Xingjiang. Seorang ksatria alam semesta tingkat 4 adalah kekuatan yang tidak perlu dikhawatirkan oleh Istana Naga. Ini juga alasan mengapa dia berani membunuh para ahli dari klan Xingjiang. Haha. Bagus, bagus. Kamu benar-benar mendominasi, Raja Naga. Biarkan aku belajar darimu hari ini. Mata pemimpin klan Xingjiang menunjukkan tatapan sinis saat dia bergerak seketika. Ledakan. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya seperti meteorit yang menyala saat dia menyerang Wang Xian. Hehe. Wang Xian menatap pemimpin suku Xingjiang dengan tatapan sinis di matanya. Dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemimpin suku Xingjiang. Kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, ekspresi pemimpin suku Xingjiang sedikit berubah. Scarlet Sun, bertahan. Dia menggeram dengan suara rendah. Matahari merah yang seperti matahari di langit menuruni air terjun menyala yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan punggungnya. Bayangan naga suci.
Ketika Wang Xian melihat matahari merah menurunkan pertahanannya, dia sedikit melambaikan tangannya. Bayangan naga suci muncul di langit dan menyerang seluruh matahari merah. Mengaum, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan naga suci mendarat di matahari merah dan mengeluarkan suara tabrakan yang mengerikan. Seluruh matahari merah jatuh sedikit ke bawah. Cakar naga. Pada saat ini, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang tak bertuhan dan langsung muncul di sebelah kanannya. Cakar naga menyerang pemimpin klan Xinjiang secara langsung. Matahari besar. Ekspresi pemimpin klan Xinjiang sedikit berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang cakar naga. Di antara tinjunya, matahari muncul dan bertemu dengan cakar naga. Bum bum bum. Suara bentrok yang mengerikan terdengar dan gelombang udara menyebar di sekitarnya. Kamu mencari kematian. Beraninya kau memprovokasi Raja Naga kami. Dewa Willow dan yang lainnya menoleh. Tubuh mereka bergerak dan mereka bersiap untuk menyerang. Haha, tidak perlu. Saya akan memberi pelajaran kepada pemimpin klan Xinjiang ini. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan menghentikan Dewa Willow dan yang lainnya untuk menyerang. Bab 3204-3203 Raja Naga vs Pemimpin Suku Xinjiang. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah Wang Xian menghentikan serangan Liu Shen dan yang lainnya, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Kemudian, dia berubah menjadi tubuh naga yang panjangnya lebih dari 30.000 meter. Aura naga yang sangat kuat menyapu pemimpin suku Xinjiang. Divine Dragon, naga suci keturunan murni. Saat pemimpin suku Xinjiang melihat ukuran tubuh Wang Xian, pandangannya membeku. Aura menakutkan menyebar. Naga surgawi bersinar dengan cahaya. Jika bukan karena sayapnya yang aneh, itu akan persis sama dengan naga dewa legendaris. Meski begitu, dia bisa merasakan tekanan dari tubuh Wang Xian yang berasal dari puncak garis keturunannya. Makam naga. Wang Xian berubah menjadi tubuh naga surgawi dan mengangkat kepalanya. Kekuatan hukum yang mengerikan di langit mulai berputar dan memadat menjadi kuburan naga. Makam naga menyerang matahari merah secara langsung. Ekspresi pemimpin klan Xinjiang sedikit berubah saat dia merasakan serangan mengerikan ini. Namun, matahari merah di atas kepalanya terlalu besar. Serangan lawan juga mencakup area yang luas. Tidak mungkin baginya untuk mengelak. Ledakan berapi-api. Dia mengeluarkan raungan rendah. Kolom api meletus dari langit di atas matahari merah dan menyerang makam naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Wang Xian mengandalkan kecepatannya yang menakutkan untuk tampil langsung di depan pemimpin klan Xinjiang. Dia mengayunkan cakar naganya dan mencakarnya. Pemimpin klan Xinjiang tingginya 30.000 kaki dan tingginya juga 20.000 hingga 30.000 meter. Ketika dia melihat Wang Xian mendatanginya, dia membuat lingkaran di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan api terdengar saat mereka meledak ke arah Wang Xian. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sosok Wang Xian bergoyang. Dia dengan mudah menghindari serangan itu dan tiba di posisi di belakangnya. Ekor naga menyerangnya secara langsung. Bang! Dengan kecepatan yang sebanding dengan ksatria alam semesta level 5, pemimpin klan Xinjiang tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebuah kekuatan besar mendarat di tubuhnya. Bang! Seluruh tubuhnya dikirim terbang ke kehampaan. Sejumlah besar lahar berapi mengalir dari matahari merah di atas kepalanya dan mendarat di tubuhnya. Itu dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Itu dia, pemimpin klan Xinjiang. Wang Xian menggeram dan maju lagi. Ekspresi pemimpin klan Xinjiang berubah drastis saat dia merasakan kekuatan serangan menakutkan Wang Xian. Tidak heran Istana Naga Anda mampu menghancurkan sekte lukisan kuno dan klan Naga Langit. Ternyata Raja Nagamu memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Pemimpin klan Xinjiang meraung dan mengangkat kepalanya dengan mulut terbuka lebar. Berdengung, matahari merah di langit perlahan menyusut dan terbang menuju mulutnya. Ledakan, ketika matahari merah benar-benar memasuki tubuhnya meletus dengan api yang sangat mengerikan. Api langsung membakar area seluas ratusan juta kilometer di sekelilingnya. Siapapun yang melangkah ke daerahnya akan diserang oleh api tanpa perbedaan apapun. HMPH, ayo kita coba kalau begitu. Awan dan kabut itu seperti naga. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Tubuhnya bergetar dan seluruh kehampaan langsung diselimuti oleh awan dan kabut. Hah!
Ekspresi pemimpin klan Xinjiang yang diselimuti sedikit berubah ketika dia melihat bahwa penglihatannya terhalang. Bang! Oh tidak! Pada saat ini, dia merasakan bahaya yang menakutkan datang dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah saat dia melambaikan tangannya untuk menyapu ke belakang. Seluruh lengannya dipenuhi dengan energi hukum yang sangat padat. Bang! Namun, kecepatannya masih jauh lebih lambat. Cakar naga mendarat di bahunya, merobek luka besar. Proyeksi hukum, roket. Ekspresi pemimpin klan Xinjiang sedikit berubah saat dia mengangkat kedua tangannya. Aliran api mengembun menjadi panah saat mereka ditembakkan ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengeboman datang dari segala arah tanpa titik buta. Ketika dia merasakan ada perlawanan yang datang dari suatu tempat, tubuhnya bergerak. Tinju matahari. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melambaikan tinjunya yang besar. Aliran tinju api seperti matahari yang menakutkan menyerang Wang Xian. Berdengung. Sosok Wang Xian berkedip. Dia mengepakkan sayap sucinya yang besar dan menghindari serangan dengan cepat. Suku 8 naga surgawi. Menyerang. Dia mengeluarkan raungan rendah dan 8 pantom naga surgawi muncul ke segala arah. Mereka menyerang pemimpin suku Xinjiang secara langsung. Aku bukan tandingannya. Merasakan serangan dari segala arah, ekspresi pemimpin suku Xinjiang sedikit berubah. Saat dia bertarung dengan Raja Naga, serangannya sulit mengenai pihak lain. Namun, dia tidak bisa menghindari serangan pihak lain. Jika dia terus bertarung, dia akan kalah total. Ekspresinya berubah, dan bayangan matahari yang besar perlahan menyelimuti dirinya. Bum bum bum. Bayangan 8 naga surgawi mendarat di bayang-bayang matahari besar dan mengeluarkan tabrakan yang mengerikan. Bayangan matahari besar perlahan mulai runtuh. Ini menyebabkan wajah pemimpin klan Xinjiang berubah lagi. Bang bang bang. Tepat pada saat ini, dia merasakan cakar naga yang menakutkan mencakarnya. PFFT, 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 PFFT. Cakar naga mendarat di tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan destruktif mendarat di tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Pemimpin klan Xinjiang mengertakkan gigi dan terbang langsung menuju kehampaan di depannya. Dia bukan tandingan Raja Naga. Dia ingin melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Wang Xian merasakan bahwa dia ingin melarikan diri dan tatapan dingin muncul di matanya. Namun, pada saat ini, pemimpin klan Xinjiang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan matahari merah yang dipenuhi darah. Tubuhnya bergerak dan memasuki matahari merah secara langsung. Matahari merah raksasa meninggalkan jejak dan terbang langsung ke kehampaan. Hah! Di samping, Dewa Willow tidak ragu-ragu dan menyerang matahari merah dengan seikat duri. Namun, ketika pohon Willow dan duri menyentuh matahari merah, mereka langsung layu. Wang Xian melihat sosoknya yang melarikan diri dan mengangkat alisnya sedikit. Namun, dia tidak terus mengejarnya. Pemimpin klan dari faksi yang kuat pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Misalnya, Scarlet Sun adalah harta karun yang sangat menakutkan. Bahkan jika Wang Xian habis-habisan, akan sulit untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa musuh yang akan dia temui di masa depan akan menjadi semakin kuat. Musuh yang akan dia temui mungkin juga memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Jika dia melarikan diri, biarlah. Dia bergumam. Sejak awal pertempuran, dia tidak berniat menjaga pihak lain tetap hidup. Ini, pemimpin klan Xinjiang ini benar-benar melarikan diri setelah terluka parah. Kekuatan Raja Naga itu sangat menakutkan. Kekuatan Raja Naga itu begitu kuat bahkan Muyang yang terhormat bukanlah tandingannya. Lalu, siapa lagi di galaksi Xinjiang kita yang cocok dengannya? Sudah berakhir, Sekte Seni Kuno kita sudah selesai. Di jembatan planet Seni Kuno, semua murid Sekte Seni Kuno melihat pemandangan ini dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Bahkan orang terkuat di langit berbintang galaksi mereka bukanlah tandingan Raja Naga, dan Sekte Seni Kuno mereka tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Setelah hari ini, Sekte Seni Kuno mereka mungkin akan menjadi sejarah. Harapan terakhir mereka telah padam, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Raja Naga, Patriark klan Xinjiang ini tidak lemah, terutama harta spiritual di tangannya. Yang Mulia Dewa Willow terbang ke arah Wang Xian dan berkata, "Ya, dia sangat kuat,
dan harta spiritualnya juga sangat kuat. Kami tidak perlu repot tentang klan Xinjiang. Harta karun sekte lukisan kuno telah dikumpulkan. Kita hanya perlu menunggu Heaven Array tiba dan menemukan Cosmos God Country dari sekte lukisan kuno. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Bab 3205-3204 memusnahkan perusahaan perdagangan Qingsu. Wang Xian tidak siap untuk berperang total melawan klan Xinjiang. Kali ini, serangan menyelidik pemimpin klan Xinjiang telah memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Istana Naga. Mereka pasti tidak akan berani menyerang Istana Naga lagi. Istana Naga juga tidak siap untuk melanjutkan perang. Mereka baru saja memusnahkan dua faksi utama. Istana Naga perlu tenang dan berkembang. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke sebuah istana di jembatan planet lukisan kuno dan menunggu berita dari jajaran langit. Sementara Wang Xian dan yang lainnya menunggu, pertempuran antara pemimpin klan Xinjiang, pemujaan yang mengakhiri Yang, dan Raja Naga dari Istana Naga mengguncang seluruh galaksi Xinjiang. Terutama ketika Raja Naga dari Istana Naga mengalahkan pemimpin klan Xinjiang. Pemimpin klan Xinjiang, yang memuliakan yang berakhir, adalah orang terkuat di sini. Dia adalah satu-satunya ksatria alam semesta level 4, namun dia dikalahkan oleh Raja Naga. Saya mendengar bahwa ksatria Mo yang terluka parah dan melarikan diri. Tidak heran Istana Naga mampu menghancurkan klan Naga Langit dan sekte lukisan kuno, kekuatan ini terlalu menakutkan. Garis keturunan Dewa Naga, Istana Naga itu memiliki Dewa Naga berdarah murni, Raja Naga itu juga Dewa Naga yang sangat kuat, Dewa Naga sejati, sama sekali tidak ada bandingannya dengan klan Naga Langit. Terlalu kuat, jika bukan naga yang ganas, ia tidak akan menyeberangi sungai. Pantas saja Raja Naga Istana Naga berani membunuh ksatria klan Sungai Bintang. Mereka memiliki kekuatan ini. Di alam semesta AI, banyak orang sedang berdiskusi. Pada saat ini, semua orang dari klan Starriver terdiam. Mereka tidak menyangka pemimpin klan mereka akan dikalahkan oleh Raja Naga. Saat ini, di perusahaan perdagangan Qingsu. Perusahaan perdagangan Qingsu adalah yang terbesar di daerah ini, dengan lebih dari 10 ksatria. Namun, setelah Istana Naga menghancurkan 5, hanya tersisa sekitar 10. Ketika mereka mengetahui bahwa klan Naga Langit, sekte seni kuno, dan perusahaan perdagangan ksatria provinsi hijau mereka telah dihancurkan, mereka langsung ketakutan. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa pemimpin klan Star River telah dikalahkan oleh Raja Naga Istana Naga. Mereka tidak ragu sama sekali, membawa serta semua prajurit dan harta karun, segera bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Kepala perusahaan perdagangan Provinsi Hijau bahkan bersiap untuk melarikan diri ke ruang kosong lain setelah Istana Naga pergi. Perubahan besar di perusahaan perdagangan Provinsi Hijau tidak menarik terlalu banyak perhatian di langit berbintang yang mendidih ini. Namun, apa yang tidak diketahui perusahaan perdagangan Provinsi Hijau adalah bahwa sudah ada orang luar di antara kelompok ksatria mereka. Setiap gerakan mereka juga dipantau. Raja Naga. Di jembatan planet lukisan kuno, susunan langit bergegas dari klan Naga Langit dengan senyuman di wajahnya. Terus mencari negara-negara dewa alam semesta dari paragon sekte lukisan kuno. Wang Xian menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Arai Langit mengangguk dan mengeluarkan sebagian darah dari paragon sekte lukisan kuno. Dia mulai mencari lokasi negara dewa mereka. Tidak mudah menemukan negara dewa, dan butuh waktu lama. Dalam 10 jam berikutnya, susunan langit menemukan 90% dari negara-negara dewa alam semesta. Beberapa negara dewa alam semesta terlalu jauh, atau karena alasan lain, mereka tidak dapat ditemukan. Namun demikian, negara-negara dewa alam semesta yang ditemukan memiliki sumber daya yang sangat besar. Bagaimanapun, ini adalah tabungan seorang ksatria alam semesta selama ratusan juta tahun. Bahkan jika itu tidak seberharga harta sekte mereka, masih ada banyak barang berharga di dalamnya. Ayo kembali. Bagaimana situasi dengan naga bertanduk beracun itu? Wang Xian bertanya pada iblis-iblis 8 titik dan yang lainnya. Raja Naga, mereka sudah tinggal di tubuh para ksatria alam semesta dari perusahaan perdagangan Prefektur Hijau. Sekarang semua ahli elit dari perusahaan perdagangan Prefektur Hijau bersembunyi di tempat rahasia, kita dapat langsung membunuh jalan kita. Baki segera menjawab, baiklah, Dewa Willow, bawa mereka untuk menghancurkan perusahaan perdagangan Provinsi Hijau. Saya akan melakukan perjalanan lain ke klan Naga Langit.
Wang Xian segera menginstruksikan, setelah menghancurkan mereka, kalian semua datang ke klan Naga Langit. Itu Raja Naga, Dewa Willow dan yang lainnya mengangguk. Wang Xian berpisah dari mereka dan terbang menuju klan Naga Langit sekali lagi. Kali ini, dia ingin membangun istana naga daripada yang lainnya. Selama dia membangun istana naga di sana, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke Bima Sakti. Selain itu, sumber daya di Bima Sakti tidak dapat lagi mengikuti perkembangan istana naga. Mungkin tidak lama lagi Istana Naga akan memindahkan Istana Naga Utama ke sini. Wang Xian sangat cepat. Setelah lebih dari 10 jam, dia tiba di klan Naga Langit. Saat ini, tidak ada lagi murid di markas suku Naga Langit. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di seluruh lautan untuk saat ini. Wang Xian pergi ke Istana Naga suku Naga Langit dan menyimpan Istana Naga. Dia menggunakan sistem untuk membangun Istana Naga. Ketika Istana Naga selesai dibangun, ada berita dari Dewa Willow. Perusahaan perdagangan Qingzu telah dihancurkan. Penghancuran perusahaan dagang Qingzu menandai berakhirnya perang ini. Dari perusahaan perdagangan Qingzu, Istana Naga sekali lagi memperoleh banyak sumber daya. Sebagai perusahaan perdagangan Qingzu juga memiliki banyak harta. Berita tentang perusahaan perdagangan Qingzu dihancurkan dengan cepat menyebar ke seluruh langit berbintang. Berita ini sekali lagi menimbulkan kehebohan. Dalam waktu singkat, klan Naga Langit, sekte lukisan kuno, dan perusahaan perdagangan Qingzu semuanya dihancurkan. Istana Naga mengumumkan kekuatan mereka dengan cara yang mendominasi. Penghancuran tiga ras utama di alam semesta juga membuat semua kekuatan di langit berbintang menjadi sangat menakutkan. Beberapa orang bahkan menamai Istana Naga sebagai kekuatan terkuat. Eksistensi kuat yang melampaui klan Xinjiang. Naga surgawi sekali lagi meraung di langit mereka. Mungkin, mereka harus menyebut tempat ini Roaring Dragon Starry Sky. Saat semua orang di langit berbintang sedang berdiskusi, sejumlah besar sumber daya ditampilkan di Istana Naga. Raja Naga, kali ini, kami telah memperoleh 167 mayat ksatria alam semesta, termasuk 7 mayat ksatria alam semesta level 3 dan 135 mayat bangsa dewa alam semesta. Ada banyak harta lainnya. Adapun mayat di bawah level Paragon, bahkan ada yang lebih besar. Ada 3,4 juta mayat tingkat Kaisar Dewa yang kosong. Petik 2. Perdana Menteri Gui melapor ke Wang Xian dengan tatapan membara. Kali ini, Istana Naga memperoleh terlalu banyak sumber daya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan Istana Naga 1 atau 2 kali lipat. Hanya mayat dan kerajaan dewa saja yang dapat menciptakan lebih dari 200 paragon alam semesta di Istana Naga. Belum lagi jumlah sumber daya yang sangat besar. Sangat bagus. Selanjutnya, mari kita mulai membagikan rampasan perang. Juga, kirim beberapa orang ke Istana Naga di langit berbintang galaksi untuk menjaganya. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat matanya berbinar. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan para pemimpin lainnya segera menanggapi. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan juga. Wang Xian melambaikan tangannya dan bersiap untuk melihat rampasan perang. Kali ini, selain rampasan biasa, dia masih memiliki barang terlarang yang dimilikinya. Ada juga beberapa harta yang dia peroleh dari Istana Naga Tianhai. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari beberapa perubahan pada pohon leluhur. Bab 3206-3205 Naga Emas dan Naga Menawan. Dalam beberapa hari terakhir, pohon leluhur telah menyelamatkan Wang Xian 2 kali. Pertama kali adalah seni terlarang yang menakutkan dan aneh, surga mencuri pertukaran meridian. Pertama kali adalah melihat langsung patung aneh itu. Kedua serangan itu sangat aneh dan hampir menyebabkan kematiannya. Namun, selama waktu di Istana Naga Skycea, pohon leluhur telah menyerap seni terlarang dan juga menyerap setengah dari jiwa naga Raja Naga Skycea. Pada saat ini, ada cabang hitam di samping cabang pohon pengembalian jiwa dari pohon leluhur. Ada simbol di cabang hitam dan terlihat sangat aneh. Di dahan pohon yang mengembalikan jiwa, ada buah emas. Buah emas berbentuk naga dan tampak seperti naga emas. Wang Xian berjalan mendekat dan melihat cabang hitam itu. Tatapannya mendarat di buah dan matanya berbinar. Buah naga dewa emas ada di embrio yang kembali ke jiwa. Apakah itu bisa menghidupkan kembali naga surgawi berelemen logam? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak,
dia berjalan mendekat dan memetik buah itu. Merasakan kekuatan buah, dia bergerak ke depan kolam transformasi naga. Buah embrio naga dewa emas dan tulang naga dari naga dewa unsur logam seharusnya bisa menciptakan naga emas. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Dengan lambaian tangannya, tulang naga di sarang induk terbang keluar. Ada lebih dari 100 tulang naga secara total. Mereka semua adalah ksatria alam semesta ketika mereka masih hidup. Di antara mereka, ada lebih dari 10 tulang naga dari naga emas murni. Tulang naga ini mengandung tekanan yang sangat besar. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lebih dari 10 tulang naga emas ke dalam Dragon Pool yang berubah. Pada saat yang sama, buah emas mendarat sekitar selusin tulang naga emas. Selusin atau lebih tulang naga emas ini sudah bisa memiliki kekuatan tempur lebih dari selusin ksatria alam semesta. Saya harap saya bisa mengasuh naga emas murni. Wang Xian bergumam. Naga suci murni bisa bertarung di 3 level. Di Istana Naga, ada cukup banyak spesies naga yang bisa bertarung di 3 level. Ada alasan mengapa naga murni adalah yang paling berharga, dan itu karena kemurnian garis keturunan mereka. Spesies naga puncak seperti naga kekaisaran dan naga berduri adalah keturunan naga murni dan makhluk garis keturunan kuat lainnya. Dengan kata lain, karena garis keturunan naga murni dan mutasi, lahirlah eksistensi yang kuat. Sangat sulit untuk meniru kelahiran spesies naga semacam itu. Di puncak klan naga surgawi, tidak lebih dari 10.000 naga kekaisaran dan naga mengamuk. Pada saat itu, lebih dari 1.000 naga mengamuk dapat membentuk pasukan istana naga yang menakutkan. Jika bukan karena teknologi klan Bak, istana naga tidak akan bisa melahirkan naga puncak dengan mudah. Naga suci ras sangat penting bagi istana naga karena jika mereka ingin mengubah naga puncak lainnya, mereka membutuhkan garis keturunan naga dewa ras murni. Saat ini, istana naga hanya memiliki 2 naga dewa murni, naga petir dan naga angin surgawi. Jika naga emas bisa lahir, itu akan sangat bermanfaat bagi istana naga. Kuharap aku bisa memberimu kejutan. Setelah melihat ke depan kolam transformasi naga, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di depan singgasana naga. Di belakang tahta naga, pohon leluhur memancarkan cahaya redup. Itu membuat Wang Xian merasa seolah-olah berada di alam mistis. Dia memikirkan sosok. Dengan lambaian tangannya, seekor ular betina mendarat di tengah aula Raja Naga. Ah! Ular betina muncul dan melihat sekeliling dengan takjub. Ketika dia melihat Wang Xian di depannya, ekspresi kagum muncul di wajahnya. Salam, Raja Naga. Dia membungkuk dan segera menyapanya. Harta apa yang kamu dapatkan di aula Raja Naga di Istana Naga Langit? Wang Xian menatap ular betina itu dan bertanya. Raja Naga, aku telah memperoleh banyak harta dari gudang harta karun di Istana Raja Naga. Silakan lihat. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan meletakkan beberapa ramuan surgawi dan artefak surgawi ke samping. Ramuan surgawi ada dalam botol dan jelas bahwa itu berharga. Artefak surgawi semuanya sangat kuat. 2 di antaranya diperoleh Numinous Treasures. Selain itu, ada juga sepasang sarung tangan dengan cakar emas besar. Cakar emas terlihat seperti terbuat dari cakar naga. Untuk dapat memakainya di tangan seseorang, itu juga merupakan harta Numinous yang diperoleh dengan sangat kuat. Apakah ini semua? Wang Xian menyapu pandangannya dan bertanya dengan binar di matanya. Ya, Raja Naga. Ketika saya memasuki aula Raja Naga, saya hanya bisa mengeluarkan barang-barang ini. Beberapa di antaranya terlalu kuat dan saya tidak berani menyentuhnya. Juga, saya menyadari bahwa Raja Naga Tianhai tidak mati. Ular betina segera menjawab. Garis keturunanmu tidak lemah. Bagaimana Anda sampai pada keadaan seperti itu? Apa kau tidak punya klan? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap ular betina itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Melalui akal sehatnya, garis keturunan ular betina itu sangat murni. Paling tidak, dia bisa bertarung di atas levelnya. Di alam semesta ini, ada daerah aliran sungai. Alam semesta awalnya tidak adil. Beberapa ras terlahir kuat. Yang kuat dengan garis keturunan dan fisik yang kuat akan sangat membantu kultivasi mereka. Belakangan, beberapa yang kuat dibagi menjadi beberapa divisi sederhana. Mereka yang memiliki garis keturunan dan fisik yang bisa bertarung di atas level mereka, selama mereka berkembang dengan mantap dan memiliki mantra yang kuat, bisa mencapai level ras tingkat menengah di alam semesta.
Mereka yang memiliki garis keturunan dan fisik yang bisa melawan tingkat yang lebih tinggi memiliki teknik yang kuat dan bisa mencapai tingkat ras tingkat tinggi di alam semesta. Dan balapan puncak hari ini bisa melawan level yang lebih tinggi dari 3. Ini adalah kekuatan garis keturunan dan fisik. Kekuatan garis keturunan ular betina sangat kuat, dan dia bisa bertarung dengan level yang lebih tinggi. Namun, dia terlihat sangat menyedihkan. Suatu kali, dia dikejar oleh seorang ksatria alam semesta, dan sekali, dia dikejar oleh binatang iblis lainnya. Aku melarikan diri dari rasku. Ular betina itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak rela. Wang Xian mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Apakah kamu ingin pergi atau tinggal di Istana Naga? Wang Xian bertanya padanya. Aku akan tinggal di Istana Naga. Di luar terlalu berbahaya. Ular betina berkata dengan lemah. Dia hampir terbunuh 2 kali. Dia benar-benar ketakutan. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan Aonu, bawa dia berkeliling. Itu Raja Naga. Aonu mengangguk dan terbang ke sisi ular betina. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke harta karun itu. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah kotak muncul di tangannya. Itu adalah item tabu dari Heavenly Dragon Clan. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Xian melambaikan tangannya dan cabang pohon fucang yang mengembalikan jiwa mendarat di tubuhnya. Pohon fucang dan pohon yang mengembalikan jiwa sama-sama ditujukan pada jiwa. Mereka seharusnya bisa menahan item tabu yang aneh ini. Wang Xian membuka kotak itu dan mengukur patung aneh di dalamnya. Patung aneh itu memancarkan energi aneh. Wang Xian mendarat di ekor naga di bagian bawah patung. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat familiar. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Ekor naga ini ditempa dengan darah naga dewa ras murni. Raja Naga. Saat ini, ular betina yang dibawa pergi oleh Aonu masuk. Dia melihat patung di tangan Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Mengapa kamu di sini? Wang Xian menatapnya dan mengangkat alisnya sedikit. Raja Naga, aku merasakan daya tarik yang kuat, jadi aku datang untuk melihatnya. Ular betina itu berbicara dan pandangannya tertuju pada patung itu. Bab 3207-3206 Naga Emas dan Naga Menawan. Oh, patung ini memiliki daya tarik yang besar bagimu. Wang Xian menatap ular betina itu dan sedikit mengangkat alisnya. Ya, Raja Naga, patung ini memiliki daya tarik dan tekanan yang besar bagi saya. Gambar patung ini sangat mirip dengan pencipta kita. Ekspresi ular betina berubah saat dia berbicara. Pencipta. Wang Xian tercengang saat mendengar kata-katanya. Pencipta. Dia pernah mendengar gelar yang begitu kuat sebelumnya. Eksistensi macam apa yang berani menyebut dirinya pencipta? Ya, menurut catatan ras Seji kami diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta adalah keberadaan yang maha kuasa. Dia memiliki tubuh manusia dan ekor naga. Dia adalah eksistensi tertinggi dan penyihir leluhur yang kuat di alam semesta. Dia menciptakan ras Seji kami dan memberi kami kehidupan. Kata ular betina dengan sedikit rasa hormat. Penyihir leluhur. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya saat mendengar kata-katanya. Garis keturunan penyihir adalah garis keturunan yang sangat kuat dan menentang surga. Mereka adalah jenis ilmuwan yang berbeda. Mereka mempelajari formasi, mempelajari sihir, dan mempelajari garis keturunan dan konstitusi. Namun, garis keturunan penyihir dapat dibagi menjadi 2 arah. Salah satunya adalah arah formasi. Yang lainnya adalah arah konstitusi garis keturunan. Formasi itu adalah arah formasi langit saat ini. Adapun konstitusi garis keturunan, itu lebih condong ke pertempuran jarak dekat. Mereka menggunakan sihir yang kuat dan aneh untuk mengubah garis keturunan mereka dan bahkan mengubah tubuh mereka. Mereka memindahkan anggota tubuh dari eksistensi yang kuat ke tubuh mereka sendiri. Mereka bisa mengubah diri mereka menjadi monster yang menakutkan. Untuk mengejar kekuatan tempur yang ekstrim, bahkan ada penyihir yang menggabungkan anggota tubuh berbagai makhluk kuat ke tubuh mereka sendiri. Penyihir leluhur adalah puncak dari penyihir, dan kekuatan penyihir leluhur adalah penguasa alam semesta yang sesuai. Jika seseorang mengatakan bahwa suku Snakebele diciptakan oleh penyihir leluhur, itu sangat mungkin. Bukan tidak mungkin bagi penyihir leluhur yang kuat untuk membangun suku yang bisa bertarung di atas level mereka melalui kemampuan mereka yang kuat. Sebuah patung seharusnya tidak terlalu aneh.
Sekarang saya memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 4. Sangat sulit bagi sebuah patung untuk membunuh ksatria alam semesta tingkat 4 tanpa disadari. Mata Wang Xian berbinar. Patung pencipta klan Putri Ular. Meskipun seorang penyihir leluhur sangat menakutkan, patung dirinya tidak akan memiliki kemampuan yang aneh. Formasi langit. Wang Xian ragu sejenak dan mengirimkan suaranya ke formasi langit. Raja Naga. Segera, formasi langit terbang dan membungkuk ke arah Wang Xian. Coba lihat dan lihat apakah benda ini adalah alat sihir yang kuat. Saat Wang Xian berbicara, dia mengangkat patung di tangannya dan berkata kepadanya. Formasi surga menoleh dan pupil matanya sedikit menyempit. Matanya berbinar. Tubuhnya bergerak dan datang di depan Wang Xian. Dia menyentuhnya dengan tangannya. Raja Naga, ini mungkin bukan patung atau alat sihir. Formasi surga berbicara dengan nada muram. Lalu apa ini? Wang Xian menatapnya dengan heran. Ini mungkin mayat. Tian Chen berkata dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, menurut informasi yang saya baca tentang penyihir, saya telah melihat sesuatu yang serupa. Penyihir keturunan dan fisik, jalur kultivasi mereka adalah untuk mengubah dan memperkuat diri mereka sendiri, mengubah tubuh mereka menjadi keberadaan yang paling kuat dan aneh. Setelah kematian penyihir garis keturunan dan fisik, tubuh mereka akan menjadi alat penyihir yang paling kuat. Patung ini seharusnya adalah mayat. Saat Tian Chen berbicara, wajahnya dipenuhi dengan penegasan. Ini sebenarnya mayat. Tidak heran begitu aneh. Wang Xian sedikit terkejut saat dia mengukurnya dengan hati-hati. Gelombang energi memasuki patung itu. Dia bisa merasakan darah naga dan energi lain di dalamnya. Apakah ini tubuh yang dimodifikasi sendiri oleh penyihir leluhur? Bahkan jika dia mati, energi di dalamnya tidak hilang. Mata Wang Xian berbinar saat dia berbicara. Apalagi, apakah penyihir leluhur ini benar-benar mati? Itu benar-benar sangat aneh. Mata Wang Xian berbinar. Tiba-tiba, dia melihat cabang hitam di pohon leluhur di belakangnya. Cabang hitam itu terbentuk dari seni terlarang, teknik mengubah denyut nadi. Sekarang, cabang ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, dia punya ide. Mengapa saya tidak membiarkan anggota klan Dolphin mencobanya? Wang Xian ragu sejenak dan memutuskan untuk mencobanya. Bahkan jika anggota klan lumba-lumba mati, mereka masih bisa dihidupkan kembali. Namun, jika dia berhasil, mungkin Istana Naga bisa melahirkan benih naga yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah garis keturunan dan fisik penyihir leluhur. Perdana Menteri Gui, pergi dan panggil anggota klan lumba-lumba untuk melakukan percobaan. Suruh dia datang ke kolam transformasi naga. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan membawa ular betina itu ke depan kolam transformasi naga dalam sekejap. Formasi surga juga bergerak dan mengikuti di belakang. Segera, pemimpin klan lumba-lumba dan anggota klan lumba-lumba terbang mendekat. Wang Xian meletakkan cabang yang penuh dengan simbol pada mayat penyihir leluhur dan meletakkan ujung cabang lainnya pada anggota klan lumba-lumba. Masuk ke kolam transformasi naga dan lihat apakah ada perubahan. Dia menginstruksikan. Itu Raja Naga. Anggota klan Dolphin segera menjawab dan terbang ke kolam. Berdengung. Ketika dia memasuki kolam transformasi naga, Wang Xian langsung merasakan simbol hitam di dahan mulai bergerak. Gelombang energi perlahan melonjak ke anggota klan lumba-lumba. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia menunggu kabar dengan tenang. Ding! Spesies naga baru telah lahir di Istana Naga, spesies naga yang menawan. Selamat, tuan rumah. Ding! Karena alasan energi, Istana Naga hanya dapat memelihara 1000 spesies naga menawan. 1 jam kemudian, suara sistem tiba-tiba terdengar. Ketika Wang Xian mendengar pemberitahuan itu, kilatan melintas di matanya. Kesuksesan. Senyum muncul di wajahnya. Berapa tingkat naga menawan itu? Mereka hanya bisa memelihara 1000 spesies naga menawan, jadi level naga menawan tidak boleh rendah. Itu mungkin juga merupakan spesies naga puncak. Sayang sekali jumlahnya sedikit. Wang Xian bergumam sambil melihat kolam transformasi naga dengan penuh harap. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian berdiri di kolam transformasi naga selama lebih dari 10 jam. Huala, setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian menyadari bahwa lumba-lumba di dalamnya telah mengalami perubahan besar.
Mereka memiliki tubuh manusia dan ekor naga. Ada juga sedikit aura aneh di tubuh mereka. Rambut panjang bergelombang mereka sangat indah. Setiap gerakan yang mereka lakukan menggetarkan jiwa. Dia memiliki mata merah gelap. Ketika dia menatap matanya, dia merasa itu sangat aneh. Ini. Di samping, ular betina melihat sosok di kolam transformasi naga dengan ekspresi kaget di wajahnya. Raja Naga. Naga menawan yang baru dipromosikan terbang dan menyapa Wang Xian sambil tersenyum. Berapa level lebih tinggi yang bisa kamu lawan? Wang Xian menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh harap. Level 3, spesies naga puncak. Mei Long menjawab dengan kegembiraan di matanya. Bab 3208 banding 3207 memperoleh harta karun. Naga sucubus bisa bertarung 3 level di atasnya. Dan metode serangan sucubus dragon sangat aneh. Berbeda dari serangan normal, serangan sucubus dragon adalah serangan gelombang suara, sejenis serangan spiritual. Kedua, saat bertarung dengan sucubus dragon, jangan melihatnya. Setelah Anda melihatnya, Anda akan menderita serangan yang lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan naga pesona dapat melakukan serangan aneh pada Anda. Ini sangat kuat dan aneh. Penyihir leluhur di alam semesta semuanya adalah eksistensi yang luar biasa. Tian Chen, yang menonton dari samping, penuh kekaguman saat dia melihat naga pesona menyembunyikan metode serangannya. Dia hanya seorang master susunan kecil saat itu, dan target utamanya juga adalah penyihir leluhur. Namun, ketika dia melihat naga pesona, naga yang mewarisi beberapa kemampuan penyihir leluhur, hatinya dipenuhi rasa iri. Namun, jalur sihirnya dan naga pesona adalah dua jalur yang berbeda. Dia fokus pada formasi. Jalannya bahkan lebih jauh dari naga pesona. Namun, jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus membayar lebih banyak daripada naga pesona. Sangat bagus, sangat bagus. Bahkan jika hanya ada 1000 naga jimat, ketika semuanya telah mencapai level penyihir leluhur, akan sangat menakutkan membayangkan mereka berdiri bersama. Wajah Wang Xian penuh dengan senyuman. Begitu naga pesona mencapai puncaknya, mereka pasti akan sangat menakutkan. Adapun lumba-lumba, mereka juga bisa berevolusi menjadi naga pesona. Meskipun ada beberapa dari mereka lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi selama kurun waktu tersebut, bunga lili laba-laba hitam tumbuh kembali. Ketika mereka tumbuh menjadi lebih dari 1000. Naga pesona dan laba-laba lili akan memiliki serangan yang lebih mengerikan. Raja Naga, bisakah saya berevolusi menjadi naga pesona seperti itu? Bisakah saya? Di samping, ular betina mengayunkan tubuhnya saat dia bertanya dengan penuh semangat dan antisipasi. Jika kamu bersedia bergabung dengan Istana Naga, kamu dapat berevolusi menjadi naga pesona. Wang Xian menatapnya dan mengangguk. Jika bukan karena inspirasinya, Wang Xian mungkin tidak akan memikirkan metode seperti itu. Selain itu, garis keturunan ular betina tidak buruk sejak awal. Secara alami, dia akan disambut untuk bergabung dengan Istana Naga. Tentu, Sang Dewi tidak ragu dan segera menganggukkan kepalanya. Begitu kamu memasuki kolam transformasi naga, kamu dapat menjalani transformasi secara langsung. Wang Xian berkata padanya. Ular betina tidak ragu dan langsung melompat ke kolam. Raja Naga, aku akan memilih sekelompok lumba-lumba untuk memasuki kolam transformasi naga. Pemimpin lumba-lumba berbicara dari samping. Wang Xian segera mengangguk. Mengaum. Pada saat ini, raungan rendah datang dari kedalaman kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga saat ini dipenuhi dengan darah naga. Dengan darah naga yang dalamnya ratusan kilometer, mustahil untuk melihat bagian terdalam dari kolam itu. Namun, pada saat ini, sinar cahaya keemasan dipancarkan dari bagian terdalam kolam. Wang Xian segera menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Dengan pikiran, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 2 mutiara naga emas langsung ke tengah. Mutiara naga emas memasuki kolam dan langsung jatuh ke bagian bawah kolam. Mengaum. Jauh di dalam kolam transformasi naga, raungan naga surgawi bisa terdengar. Ada lebih dari 10 tulang naga, 2 bola naga emas, dan jiwa naga dari Raja Naga Tianhai. Semoga naga emas akan lahir dan naga emas ini akan lebih kuat. Dia bergumam. Peningkatan naga emas berlanjut. Wang Xian menunggu sebentar sebelum kembali. Waktu berlalu hari demi hari.
Anggota Istana Naga lainnya juga mulai membaik. Formasi surga juga memasuki kolam transformasi naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada hari kelima, raungan yang menakjubkan datang dari kolam transformasi naga. Cahaya keemasan melintas di seluruh Istana Naga. Wang Xian, yang berada di kamar Raja Naga, merasakan situasi di kolam transformasi naga. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan kolam transformasi naga. Di langit di atas kolam transformasi naga, seekor naga emas yang panjangnya sekitar 40.000 meter berputar-putar di langit. Tekanan kuat datang dari tubuh naganya. Kekuatan seorang ksatria alam semesta di level 4. Wang Xian merasakan kekuatannya dan kilatan melintas di matanya. Mengaum, naga emas bergoyang. Dia memandang Wang Xian dan terbang lurus ke atas. Salam, Raja Naga. Naga emas berubah menjadi pria parubaya dan setengah berlutut di depan Wang Xian. Sangat bagus. Aku akan memanggilmu Ao Jin mulai sekarang. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Itu Raja Naga. Ao Jin segera menjawab. Apakah kamu punya kenangan? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Ao Jin sebagian besar lahir dengan jiwa naga dari Raja Naga Tianhai. Namun, dia tidak tahu apakah dia memiliki ingatan yang menjadi miliknya. Raja Naga, aku terpisah dari tubuh Raja Naga Tianhai. Saya telah mewarisi semua kenangan dari Raja Naga Tianhai. Ao Jin segera melapor. Itu bagus. Wang Xian mengangguk dan bertanya, apakah Anda memiliki kendali atas Istana Naga Raja Naga Laut Langit? Ya, Raja Naga Laut Langit hanya memiliki separuh jiwa naganya yang tersisa. Jika dia tidak memiliki tubuh, saya dapat dengan mudah mengambil alih Istana Naga. Ao Jin mengangguk. Oh, kemudian saya dapat melakukan perjalanan ke sana setelah beberapa waktu dan menduduki Istana Naga Laut Langit. Kata Wang Xian, Istana Naga Laut Langit bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat besar. Belum lagi harta di Istana Raja Naga, hanya Istana Naga Laut Langit saja yang bisa ditingkatkan menjadi ksatria alam semesta level 6 atau 7 jika dimakan oleh kepiting Ao dan yang lainnya. Apa ranah Raja Naga Laut Langit ketika dia berada di puncaknya? Wang Xian bertanya. Kekuatan tempurnya berada di level 9 ksatria alam semesta, dan wilayahnya berada di level 6 ksatria alam semesta. Ao Jin segera berkata, kekuatan tempur 9 ksatria alam semesta. Wang Xian mengangkat alisnya. Kekuatan seperti itu tidak lemah. Tentu saja, untuk klan naga surgawi di puncaknya, itu hanya bisa dikatakan lumayan. Naga surgawi yang kuat dari klan puncak semuanya adalah eksistensi yang menakutkan di tingkat master alam semesta. Mereka menempati lebih dari setengah lautan surga yang membuka benua purba. Raja Naga, menurutku sebaiknya kita melakukan perjalanan ke Istana Naga Laut Langit sesegera mungkin. Ada harta karun tertinggi yang diperoleh di Istana Naga Laut Langit. Ini sangat kuat. Ao Jin tiba-tiba menyarankan. Memperoleh harta karun tertinggi. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Harta karun yang kuat di alam semesta dibagi menjadi harta karun tertinggi yang diperoleh, harta karun tertinggi yang diperoleh, dan kemudian harta bawaan. Memperoleh harta karun tertinggi jelas merupakan harta paling kuat di antara para ksatria alam semesta. Dengan harta karun tertinggi yang diperoleh, mudah untuk membunuh keberadaan pada level yang sama. Kami akan segera menuju. Wang Xian tidak ragu dan langsung menginstruksikan Ao Jin. Itu Raja Naga. Ao Jin mengangguk. Dewa Willow, ikuti aku ke Istana Naga Laut Langit. Untuk berjaga-jaga, Wang Xian memanggil Dewa Willow. Oh, Raja Naga, ke Istana Naga Langit Laut. Saya melihatnya di otak saya. Seseorang berkata bahwa Istana Naga Skycea telah menghilang. Dewa Willow terbang mendekat dan berkata kepada Wang Xian dengan takjub. Lenyap, Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia memandang Ao Jin yang ada di sampingnya. Lenyap, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah memiliki tubuh fisik. Kalau tidak, Istana Naga tidak akan bisa bergerak atau menghilang. Ao Jin sedikit mengernyit. Bab 3209, Naga Langit 3208 meraung dan klan Xinjiang tunduk. Raja Naga Tianhai telah memiliki tubuh fisik. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Ao Jin. Ekspresi keheranan muncul di matanya. Raja Naga, menurut ingatanku, Raja Naga Tianhai telah membuat rencana selama miliaran tahun. Dia bahkan memberikan teknik terlarang kepada Raja Naga Tianhai.
Dia ingin menggunakan Raja Naga Tianhai sebagai bidak catur sehingga dia bisa membawa naga dewa murni atau seseorang dengan garis keturunan naga dewa yang bermutasi. Namun, dia menderita kerugian besar darimu, Raja Naga. Setengah dari jiwa naganya diambil, dan kendali atas istana naga dikurangi seminimal mungkin. Seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 4 dapat menembus pertahanan istana Raja Naga. Dia mungkin takut ditangkap, jadi dia mengambil alih tubuh. Menurut dugaanku, dia pasti telah mengambil alih tubuh Raja Naga Tianhai. Ao Jin menebak dan berkata pada Wang Xian. Mengambil alih Raja Naga Langit. Seberapa kuat dia setelah mengambil alih? Wang Xian mengerutkan kening dan bertanya. Dengan sumber daya yang tersisa di Istana Raja Naga dan fakta bahwa Raja Naga Langit adalah ksatria alam semesta tingkat 3, dia seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya menjadi ksatria alam semesta tingkat 4. Ditambah dengan harta karun tertinggi, mutiara naga, dan harta karun lainnya yang diperoleh, dia seharusnya bisa menjadi ksatria alam semesta level 4 yang tak terkalahkan atau bahkan bertarung di atas levelnya. Kata Ao Jin. Masalah apa? Wang Xian sedikit mengernyit. Mereka sekarang hampir menjadi musuh bebuyutan dengan Raja Naga Laut Langit. Kebangkitan yang telah dia rencanakan selama miliaran tahun telah dihancurkan olehnya. Tidak hanya itu, jiwa naga sudah mengambil setengahnya. Selain itu, selain harta di Istana Raja Naga, semua yang lain telah diambil olehnya. Raja Naga Laut Langit pasti ingin membunuhnya. Dia bahkan ingin bersembunyi dari tubuh fisiknya. Seorang ksatria alam semesta tingkat 4 yang tak terkalahkan yang bahkan bisa melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi adalah ancaman besar bagi Istana Naga. Terutama Raja Naga yang sudah hidup sangat lama. Perdana Menteri Gui, kirim muridmu ke langit berbintang Xinjiang untuk mengawasi situasi Raja Naga Laut Langit. Juga, beritahu anggota Istana Naga untuk tidak keluar dan berkultivasi dengan damai untuk saat ini. Wang Xian merenung sejenak dan segera memesan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Raja Naga terkutuk, dia memaksaku untuk memiliki tubuh rendahan ini. Ekstrak setengah dari jiwa nagaku. Aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di langit berbintang Xinjiang. Istana naga yang sangat besar tersembunyi di celah kosong. Istana naga tidak hanya terletak di lautan, tetapi juga bisa melintasi kehampaan. Di aula Raja Naga dari Istana Naga yang sangat besar, Raja Naga Laut Langit Emas dengan sayap yang sangat besar mengeluarkan raungan marah. Meskipun dia telah mendapatkan kembali tubuhnya, dia tidak bahagia sama sekali. Tubuh garis keturunan rendah bahkan membuatnya merasa terhina. Dia mengerti bahwa jika dia memiliki tubuh seperti itu, akan terlalu sulit baginya untuk mencapai puncak. Itu semua karena Raja Naga dari Istana Naga. Dia ingin menghancurkan Istana Naga, melahap garis keturunan mereka, dan mencari terobosan dalam garis keturunannya. Raja Naga Laut Langit, menurut informasi yang kami terima, Raja Naga itu memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 4. Belum lama ini, Raja Naga dari Istana Naga mengalahkan pemimpin klan Starriver. Kekuatannya sangat menakutkan. Saat ini, di depan, sekelompok Great Demon berlutut di depan dan membungkuk dengan hormat. Sejak Raja Naga Laut Langit sepenuhnya mengambil alih, dia segera menutup Istana Naga Laut Langit. Semua binatang iblis terjebak di Istana Naga. Raja Naga Laut Langit menggunakan metode yang menakutkan untuk memperbudak mereka semua. Saat ini, di seluruh Istana Naga Laut Langit, ada lebih dari 100 iblis besar. Namun, dari 100 iblis besar ini, hanya satu yang merupakan ksatria alam semesta level 3. Sisanya sebagian besar adalah ksatria alam semesta level 1. Kekuatan ini tidak lemah, bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Tapi bagi Raja Naga Laut Langit, ini masih sampah. Dragon Palace Dragon King juga memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 4. Bersama dengan pohon willow itu, Istana Naga memiliki setidaknya 2 ksatria alam semesta level 4. Petik 2. Raja Naga Laut Langit mendengar laporan bawahannya dan meraung dengan suara rendah, ekspresinya jelek. Karena dia telah kehilangan setengah dari jiwa naganya, mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cepat. Butuh banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke ksatria alam semesta level 4. Selain itu, meskipun harta sejati di tangannya bisa membuatnya tak terkalahkan di level 4 dan bertarung melawan level 5,
masih sangat tidak mungkin baginya untuk menghancurkan istana naga Raja Naga. Lagi pula, jika Raja Naga melarikan diri, akan sangat sulit baginya untuk menahannya. Begitu dia tidak bisa menjaga Raja Naga, itu akan sia-sia. Jika dia tidak bergerak, selama dia bergerak, dia akan membunuh Raja Naga. Cahaya ganas melintas di matanya, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Jika dia diminta untuk membalas dendam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun kemudian, dia tidak akan puas, dan dia tidak punya banyak waktu. Dia ingin memperbaiki dirinya secepat mungkin dan menghancurkan istana naga secepat mungkin. Luka pada jiwa nagaku belum pulih. Saya membutuhkan beberapa ramuan surgawi yang kuat untuk pulih. Petik 2. Sumber daya di Istana Raja Naga hampir habis. Saya membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkultivasi di masa depan. Raja Naga Tianhai bergumam dan melirik semua iblis besar di bawah. Ayo pergi. Ikuti saya ke klan Xinjiang. Saya ingin menekan klan Xinjiang. Istana Naga Tianhai mengepakkan sayapnya perlahan dan meraung dengan dingin. Itu Raja Naga. Setan-setan besar segera menanggapi dengan hormat. Berdengung. Pada saat berikutnya, seluruh istana naga bergetar dan dengan cepat terbang menuju sungai tujuh warna klan Xinjiang. Meskipun Raja Naga Tianhai selalu berada di Istana Naga Tianhai, dia tahu situasi langit berbintang ini seperti punggung tangannya. Ini termasuk klan Xinjiang, yang merupakan klan terkuat di sini. Namun, hari ini, dia akan menekan dan menaklukkan klan terkuat di langit berbintang ini. Istana Naga Tianhai melesat menembus langit berbintang. 2 hari kemudian, ia muncul di depan sungai berbintang tujuh warna yang sangat besar. Retakan, retakan, retakan. Istana naga keluar dari celah spasial dan dengan cepat terbang menuju pusat sungai berbintang tujuh warna. Tepat di depan Istana Naga Laut Langit, Raja Naga Laut Langit sedang berbaring di atas beberapa pilar naga, menatap ke depan dengan ekspresi muram. Di belakang, semua binatang iblis berdiri dengan hormat di belakang. Siapa kamu? Klan Star River telah tinggal di kedua sisi sungai tujuh warna selama beberapa generasi. Istana Naga Laut Langit yang kuat terbang dengan cepat dan menarik perhatian prajurit klan Sungai Bintang. 2 ksatria alam semesta datang dengan cepat dan melihat Istana Naga yang besar dengan heran. Mereka merasa Istana Naga ini sudah tidak asing lagi. Aku Raja Naga Laut Langit. Hari ini, saya memerintahkan semua orang dari klan Star River Anda untuk tunduk kepada saya. Raja Naga Laut Langit memandangi 2 ksatria alam semesta dari klan Star River dan meraung dengan wajah muram. Suaranya bergema di seluruh langit berbintang. Beberapa murid dari klan Star River terkejut saat mendengar suaranya. Raja Naga Laut Langit. 2 ksatria alam semesta dari klan Star River juga terkejut. Mereka menyipitkan mata saat melihat Raja Naga Laut Langit. Raja Naga Langit, kamu mewarisi Istana Naga Laut Langit. Mereka melihat tubuh Sky Sea Dragon King dengan mata dingin. Bab 3210, Naga Langit 3209 meraung, dan klan Star River menyerah. Raja Naga Langit, sebagai salah satu pemimpin ras kuat di galaksi Star River, sebagian besar yang mulia pernah melihatnya sebelumnya. Yang mulia alam semesta dari klan Star River secara alami telah melihat Raja Naga Langit sebelumnya. Makhluk hebat dari ras lain mungkin takut pada Raja Naga Langit, tetapi klan Star River mereka tidak. Dalam hal kekuatan dan fondasi, klan Star River mereka jauh lebih kuat daripada klan Naga Langit. Dan sekarang, klan Naga Langit dihancurkan oleh Istana Naga. Sekarang, Raja Naga Langit mungkin telah mewarisi Istana Naga Laut Langit dan memiliki terobosan dalam kekuatan. Tapi dia ingin klan Star River tunduk. Mata mereka dingin. Bagaimana bisa hal rendahan itu, Raja Naga Langit, dibandingkan denganku? Kalian berdua mencari kematian, mati untukku. Hari ini, jika klan Star River Anda tidak tunduk kepada saya akan menghancurkan semua klan Anda. Raja Naga Laut Langit mendengar kata-kata dari 2 ksatria alam semesta dan matanya menunjukkan tatapan dingin dan kejam. Dia bergerak dan menyerbu ke arah 2 ksatria alam semesta dari klan Star River dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah kamu akan melawan klan Star River kami? 2 ksatria alam semesta dari klan Star River mendengar kata-katanya dan melihatnya menyerbu. Ekspresi mereka sedikit berubah. Hualala, salah satu ksatria alam semesta memusatkan pandangannya dan melambaikan tangannya. Suara air yang deras langsung menyebar ke langit berbintang di sekitarnya, mengeluarkan suara alarm.
Mereka merasakan kecepatan Raja Naga Laut Langit dan mengelak ke samping dengan ekspresi muram. Mati untukku, dasar rendahan. Pada saat ini, Raja Naga Laut Langit meraung, dan cahaya keemasan yang menakutkan tiba-tiba muncul di sekitar dua ksatria alam semesta dari klan Sungai Bintang. Cahaya keemasan langsung menyerang tubuh mereka. Apa? Melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Puh, 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 puh. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk menghindar. Cahaya keemasan langsung memasuki tubuhnya, dan kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Dua manusia rendahan masih berani memprovokasiku, Raja Naga. Raja Naga Laut Langit meraung dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan istana naga dengan cepat terbang ke depan. Apa? Dia membunuh dua orang terhormat kami. Siapa dia? Raja Naga Tianhai atau Raja Naga Tianhai? Raja Naga Tianhai ingin menyerang klan Xinjiang kita. Beberapa murid dari klan Xinjiang melihat ini dan wajah mereka berubah. Mereka menggeram dengan suara rendah. Diam, kalian semua mati. Raja Naga Tianhai mengepakkan sayapnya yang besar dan berdiri di langit di atas istana naga. Dia melirik orang-orang yang menatapnya dan melambaikan tangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Keempat pantom naga emas menyerang sekeliling. Serangan dan kecepatan yang mengerikan menyebabkan semua orang terkejut. Berlari. Tidak. Mereka tampak ketakutan dan ingin lari. Namun, serangan Raja Naga Tianhai tidak mudah dihindari. Mereka bahkan tidak berhasil kembali ke kerajaan surgawi mereka sendiri dalam sekejap dan langsung terbunuh. Musuh telah menginvasi. Murid dari klan Starriver, bersiaplah. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari kuil di kedua sisi sungai tujuh warna. Lebih dari 10 ksatria alam semesta terbang dalam sekejap. Di belakang mereka, legiun klan Starriver terbang dengan cepat. Panggil pemimpin klan Starriver Anda. Katakan padanya untuk membawa semua muridnya berlutut di depan Raja Naga ini. Kalau tidak, mereka akan mati. Sky Sea Dragon King menatap selusin ksatria alam semesta yang terbang dari klan Starriver. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memerintahkan dengan dingin. Sombong, membuat klan Starriver kami tunduk padamu. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Raja Naga Langit, klan Naga Langitmu telah dihancurkan, namun kamu masih berani menjadi sombong. Lusinan ksatria alam semesta terbang dan menatap Raja Naga Laut Langit. Pemimpin klan Sungai Bintang, makhluk hebat tingkat 3 ksatria alam semesta, memiliki tatapan dingin di matanya. Manusia rendahan, mati. Ingat, aku Raja Naga Laut Langit. Sky Sea Dragon King mendengar alamat mereka dan langsung mengamuk. Tubuhnya bergerak dan menyerbu ke arah mereka. Di posisi kepala naganya, sebuah mahkota emas perlahan muncul. Mahkotanya bersinar, dan di tengahnya ada bilah yang disilangkan dengan pedang. Sebuah mahkota ilusi terbang keluar dari atas kepalanya dan menjebak lebih dari selusin ksatria alam semesta. Hati-hati, dia memiliki kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 4. Petik 2. Menghindari. Pemimpin ksatria alam semesta level 3 memfokuskan pandangannya dan segera meraung. Berdesir. Namun, saat mereka hendak menghindar, bilah di mahkota pantom tiba-tiba terbang keluar. Pedang itu menebas ke arah tempat mereka berada. Hong! Cahaya pedang emas yang menyilaukan dan cahaya pedang menebas separuh langit berbintang. Apa? Ksatria semesta dari klan Starriver terkejut. Hong! Energi menyapu, dan lebih dari 10 mayat jatuh. Mereka bahkan tidak berteriak. Banyak hal yang tidak tahu berterima kasih, mati. Raja Naga Laut Langit sangat marah. Dia bergerak dan menyerang kuil besar di depannya. Sembunyikan, para tetua terbunuh. Mereka bukan tandingannya. Bersembunyi. Dia bukan Raja Naga Langit, dia adalah Raja Naga Laut Langit. Raja Naga Laut Langit belum mati. Di depan istana ketuhanan, beberapa ksatria alam semesta yang telah bergegas melihat bahwa bahkan sesepuh ksatria alam semesta tingkat 3 telah terbunuh seketika. Mereka tampak kaget dan berteriak keras. Dari kata-kata dan tindakan Raja Naga Laut Langit, mereka juga menyadari bahwa ini bukanlah Raja Naga Langit. Dia menyebut dirinya Raja Naga Tianhai, dan kemungkinan besar dia adalah penguasa istana Naga Tianhai, Raja Naga Tianhai. Adapun mengapa dia mengambil alih tubuh Raja Naga Tianhai, mereka memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Melihat Raja Naga Tianhai berserk yang tak tertandingi dan kekuatannya yang menakutkan,
wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya keemasan yang menakutkan melesat ke arah istana di depan mereka. Serangan mengerikan itu langsung menutupi lebih dari 100.000 istana. Bang, bang, bang. Di bawah serangannya yang mengerikan, semua istana langsung runtuh. Masih banyak orang di dalam yang tidak sempat melarikan diri sebelum mereka langsung dibunuh. Jika kamu tidak tunduk, maka matilah. Jangan biarkan seorang pun hidup. Raja Naga Tianhai tampak dalam keadaan gila saat dia meraung dengan liar. Satu serangan demi satu mengamuk di langit di atas klan Xinjiang. Setiap serangan membunuh banyak orang dan menghancurkan lebih dari 100.000 istana. Lari, lari, dia iblis. Semua murid dari klan Xinjiang, lari. Pemimpin klan kita akan datang sekarang. Semua ahli dari klan Xinjiang melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah drastis saat mereka terus mengaum. Melihat Raja Naga Tianhai yang gila, ekspresi mereka sangat jelek. Kurang ajar, Raja Naga Tianhai, Anda benar-benar berani membantai seorang murid dari klan Xinjiang saya. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari kehampaan yang jauh. Patriark klan Xinjiang setinggi 100.000 kaki dengan matahari merah di kepalanya berjalan mendekat.